Baik, Baik, selamat pagi selamat pagi teman-teman. teman-teman. Pagi, selamat pagi. Baik, Pagi. oke. Semuanya apa Semuanya apa kabar? kabar? Baik. Baik, Ketua. Baik, Ketua. Baik-baik, luar biasa. Hmm. Ya. Baik, di saat Baik, di Kita ini saat kita semangat. kita akan akan berdiskusi berdiskusi mengenai mengenai analisis analisis kasus kasus digitalisasi digitalisasi Smart Smart ASN ASN dengan tema dengan kita tema yaitu kita yaitu analisis kasus analisis kasus kebocoran data kebocoran data ASN ASN sebagai sebagai ancaman ancaman digitalisasi digitalisasi pemerintahan pemerintahan dan dan strategi strategi penanggulangannya. penanggulangannya. Eh, Eh, Rekan-rekan sekalian, Rekan-rekan sekalian, kasus yang kasus akan yang kita akan bahas kita yaitu bahas yaitu di mana di data mana ASN data sekitar ASN empat sekitar koma tujuh 4,7 juta data yang juta dikelola data yang oleh dikelola BKN. oleh BKN. Kasus ini Kasus menjadi ini sorotan menjadi sorotan karena berdampak karena besar berdampak terhadap besar keamanan terhadap digital keamanan digital pemerintahan pemerintahan dan kepercayaan dan publik. kepercayaan publik. Tujuan diskusi Tujuan diskusi kita di saat ini kita di adalah saat ini untuk adalah untuk menyusun menyusun analisis analisis 5W 5W 1H. 1H. Kita melihatnya Kita dari empat melihatnya dari pilar 4 pilar literasi literasi digital, digital serta membuat serta rencana membuat aksi rencana aksi strategi strategi penanganannya. penanganannya. Baik, kita Baik, mulai dari kita mulai penjelasan dari umum penjelasan umum terlebih dahulu. terlebih dahulu. Baik, Baik, Natalia, apakah Natalia, bisa apakah menjelaskan bisa tentang menjelaskan latar tentang belakang latar kasus belakang ini? kasus ini? Persilakan. Persilakan. Terima kasih, Rei. Jadi, berdasarkan informasi yang beredar, sekitar 4.759.218 data ASN dan P3K diduga bocor dari sistem yang dikelola Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Data tersebut berisi identitas seperti NIP, nama lengkap, tanggal lahir, jabatan, bahkan data login sistem kepegawaian. Kebocoran ini diketahui setelah data dijual di forum gelap. Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan cyber di sektor pemerintahan masih sangat rentan. Padahal kita sedang menuju era digitalisasi, birokrasi, dan smart ASN. Terima kasih. Baik, jelas sekali ya. Jadi ini bukan sekedar pelanggaran teknis, tapi juga ancaman serius terhadap kepercayaan publik. Baik, Rani, bisa bantu jelaskan siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana dampaknya? Em, baik, baik Renaldo. Dalam kasus ini, pihak yang paling terdampak adalah ASN dan P3K di seluruh Indonesia, karena data pribadinya berpotensi disalahgunakan. Nah, pihak yang bertanggung jawab secara langsung itu tentu BKN sebagai pengelola datanya. Namun, lembaga lain seperti Kominfo, BSSN, dan Polri juga terlibat dalam investigasi dan pengawasan keamanan siber. Dampaknya bukan hanya soal privasi individu ASN, tapi juga citra pemerintah yang sedang menggaungkan digitalisasi melalui konsep Smart ASN. Kehilangan kepercayaan publik bisa menjadi hambatan besar dalam implementasi government. Itu saja, Renaldo. Terima kasih. Oh, setuju sekali Setuju dengan sekali pendapat dengan Rani. pendapat Rani. Ini memang Ini memang memukul memukul semangat semangat transformasi transformasi digital digital pemerintahan ya. pemerintahan ya. Selanjutnya, Selanjutnya, Abdi Abdi Roman, Roman, bagaimana nih bagaimana nih menurut menurut dari sisi dari sisi penyebab dan penyebab akar dan akar masalahnya? masalahnya? Bisa Bisa jawab? dijawab, Persilakan. silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya penyebabnya itu cukup kompleks. Yang pertama bisa jadi karena celah keamanan pada sistem BKN yang belum diperbarui. Kedua, kurangnya kurangnya kesadaran keamanan digital di kalangan ASN itu sendiri. Dan yang ketiga itu hmm, minimnya audit keamanan dan inskripsi di inskripsi data sensitif yang membuat data mudah diakses pihak luar. Dan yang terakhir itu menurut saya tata kelola keamanan cyber di instansi pemerintah masih lemah. Kita sering menganggap keamanan itu hanya tanggung jawab bagian IT, padahal semua ASN harus punya kesadaran keamanan digital yang cukup tinggi.
Menurut saya seperti itu, moderator. Terima kasih. Benar sekali ya, Bung Abdi Roman. Jadi masalahnya bukan hanya teknis, tapi juga budaya kerja digital. Sekarang saya ingin mendengar dari ini, Bung Abu Saipan, Bung Ivan, bagaimana kasus ini kalau kita kaitkan dengan empat pilar literasi digital? Baik, terima kasih Bung Rey atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya coba uraikan. Pertama, dari pilar etika digital. Banyak ASN yang mungkin belum sadar bahwa menjaga data pribadi adalah bagian dari etika profesi dan integritas ASN. Kemudian kedua, pilar keamanan digital jelas paling terdampak. Lemahnya password, tidak adanya autentikasi ganda, serta tidak dilakukan enkripsi kuat membuat data rentan bocor. Kemudian ketiga, budaya digital. Kita belum terbiasa dengan cyber hygiene, seperti berhati-hati mengakses situs atau tidak menggunakan email kantor untuk hal pribadi. Dan yang keempat, kecelakaan digital. Masih banyak dari kita ASN yang belum terlatih menghadapi ancaman cyber atau memahami cara melindungi data secara efektif. Jadi dari empat pilar tersebut harus diperkuat bersamaan untuk mendukung keamanan digital ASN. Seperti itu Bung Rey, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Ivan. Penjelasan yang sangat lengkap. Kalau begitu sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Strategi atau rencana aksi untuk mengatasi dan mencegah kasus serupa di masa depan. Mungkin Nata bisa jelaskan strategi utama yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Oke, terima kasih. Strategi pertama yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang pertama adalah penguatan sistem dan infrastruktur keamanan, seperti audit keamanan cyber berkala, penggunaan end-to-end atau autentikasi multifaktor bagi seluruh penggunaan sistem ASN. Selain itu, BKN perlu memiliki sertifikasi keamanan ISO 27001 agar pengolahan datanya terstandar dan internasional. Begitu. Terima kasih. Saya tambahkan dari sisi SDM juga penting. Perlu ada pelatihan rutin literasi digital dan keamanan data bagi seluruh ASN, termasuk simulasi penanganan insiden cyber. Nah, kita juga perlu membangun budaya digital aman, misalnya kampanye internal tentang pentingnya menjaga password dan tidak sembarangan membuka tautan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Betul, saya sangat setuju dengan Karani, pendapat Karani ya tentunya. Tapi selain itu juga perlu penguatan tata kelola dan kebijakan. Undang-undang perlindungan data pribadi harus diterapkan secara konsisten dan setiap instansi pemerintah sebaiknya memiliki tim Computer Security Incident Response Team untuk respon cepat saat terjadinya kebocoran. Barangkali seperti itu. Izin rekan-rekan, izin menambahkan ya. Tambahan dari saya, perlu juga inovasi teknologi seperti AI untuk deteksi dini kebocoran data dan blockchain untuk transparansi jejak audit. Dengan sistem seperti ini, kita bisa lebih cepat mendeteksi jika ada aktivitas mencurigakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Baik, dari diskusi kita semua ini, yang bisa saya simpulkan, kasus kebocoran data ASN ini adalah peringatan penting bagi pemerintahan bahwa digitalisasi harus diimbangi dengan keamanan yang kuat. Kita perlu memperkuat 4 pilar literasi digital, meningkatkan kesadaran ASN terhadap keamanan data, serta membangun sistem keamanan cyber yang tangguh dan berkelanjutan. Terima kasih rekan-rekan atas segala pandangan dan juga masukan-masukan yang telah diberikan.
Hasil diskusi ini kita akan susun menjadi laporan resmi kelompok terkait potensi ancaman digitalisasi pemerintahan dan strategi penanganannya. Demikian diskusi analisis digitalisasi Smart ASN kita di sore hari ini. Dan sebagai penutup, kita sama-sama bilang, Afiknam Jagat Samagram. Selamatlah Selamatlah alam Selamatlah semesta. alam semesta. We love you.